Aku tidak pernah menyangka bahwa KKN yang seharusnya menjadi pengalaman pengabdian masyarakat justru menjadi titik balik terbesar dalam hidupku. Semua bermula saat aku mengenal Maya, anak ibu kos yang selalu tersenyum misterius setiap kali menatapku. Malam itu, hujan turun begitu deras, listrik padam, dan rahasia demi rahasia mulai terbuka. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia dimanapun berada. Hari ini aku akan membagikan sebuah kisah penuh drama, konflik, cinta, penyesalan, dan pelajaran hidup yang sangat berharga. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir karena cerita ini memiliki banyak kejutan yang tidak akan kalian sangka. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya setiap hari. Namaku Andra. Saat itu usiaku baru menginjak 22 tahun. Aku termasuk cowok yang populer di kampus sekeren namaku. Tapi aku punya kelemahan, saat ini aku udah nggak perjaka lagi. Nah, hilangnya perjakaku ini yang pengen aku ceritakan. Aku dikenal sebagai mahasiswa yang cukup aktif di kampus dan sering dipercaya menjadi ketua kelompok dalam berbagai kegiatan. Ketika pengumuman KKN keluar, aku ditempatkan di sebuah desa yang cukup jauh dari kota. Awalnya aku merasa biasa saja. Bagiku, KKN hanyalah kewajiban sebelum lulus. Namun semua berubah ketika aku tiba di rumah kos sederhana milik Bu Ratna, seorang janda ramah yang menyewakan beberapa kamar untuk mahasiswa KKN. Rumah itu cukup besar, memiliki halaman luas, dan selalu dipenuhi aroma melati setiap sore. Di sanalah aku pertama kali bertemu dengan Maya. Maya adalah anak tunggal Bu Ratna. Gadis itu seusiaku, berkulit putih bersih, berambut panjang, dan memiliki sorot mata yang sulit dijelaskan. Ia sangat ramah, terlalu ramah bahkan. Sejak pertama kali bertemu, ia selalu mencari alasan untuk mengajakku bicara. "Mas Andra dari kota ya?" tanyanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk gugup. Entah kenapa, setiap kali berada di dekatnya, jantungku selalu berdetak lebih cepat. Hari-hari KKN berjalan cukup melelahkan. Aku dan teman-teman harus membantu program desa mulai dari mengajar anak-anak hingga memperbaiki administrasi balai desa. Namun di tengah kesibukan itu, Maya selalu hadir. Pagi hari ia mengantarkan teh hangat ke kamarku. Siang hari ia sering menawarkan bantuan mencuci pakaian. Malam hari ia duduk di teras sambil mengajakku mengobrol panjang. Teman-temanku mulai menggoda. "Wah, Andra punya penggemar nih." Aku hanya tertawa malu. Namun semakin lama, aku mulai menyadari bahwa Maya bukan sekadar gadis periang biasa. Ia menyimpan kesedihan yang jarang diperlihatkan. Suatu malam ketika kami duduk di teras, Maya tiba-tiba berkata pelan, "Aku sebenarnya kesepian tinggal di sini." Aku menoleh. Ia tersenyum tipis, tetapi matanya tampak berkaca-kaca. "Ayah pergi sejak aku kecil. Ibu sibuk bekerja. Kadang aku merasa rumah ini terlalu sepi." Malam itu aku mulai memahami bahwa di balik sikap cerianya, Maya hanyalah gadis yang haus perhatian. Semakin lama tinggal di desa itu, aku mulai mendengar banyak cerita tentang keluarga Bu Ratna. Beberapa warga mengatakan bahwa Maya sering menjadi bahan pembicaraan karena sifatnya yang terlalu bebas bergaul. Awalnya aku tidak percaya. Bagiku Maya hanyalah gadis baik yang ramah kepada semua orang. Namun suatu sore aku melihat sendiri bagaimana beberapa pemuda desa mencoba mendekatinya. Anehnya, Maya justru terlihat tidak nyaman. Ketika aku menanyakan hal itu,
Ia hanya tersenyum pahit. Orang-orang di sini suka menilai tanpa tahu kenyataannya. Aku mulai merasa iba. Sejak saat itu aku lebih sering menemani Maya. Kami mengobrol tentang mimpi, masa depan, dan ketakutan masing-masing. Tanpa kusadari, hubungan kami semakin dekat. Malam itu hujan turun sangat deras. Angin berhembus kencang membuat jendela kamar bergetar. Sebagian wilayah desa bahkan mengalami pemadaman listrik. Teman-temanku memilih tidur lebih awal karena kelelahan setelah kegiatan seharian. Aku sendiri belum bisa tidur. Suara hujan yang menghantam atap justru membuat pikiranku melayang kemana-mana. Aku duduk di dekat jendela sambil memandangi halaman rumah yang gelap gulita. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. "Mas Andra, masih bangun?" Suara Maya terdengar lirih. Aku segera membuka pintu. Di depanku berdiri Maya dengan sweater abu-abu dan rambut sedikit basah. Wajahnya terlihat pucat. "Kenapa?" tanyaku. "Aku takut petir," jawabnya sambil tertawa kecil menutupi rasa gugup. Aku mempersilahkannya masuk. Kami duduk berhadapan dalam suasana remang-remang karena hanya diterangi lampu darurat kecil. Hujan semakin deras. Maya mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia sering merasa sendirian sejak kecil. "Aku capek dianggap perempuan aneh," katanya pelan. Aku terdiam. Malam itu Maya menangis. Untuk pertama kalinya aku melihat sisi rapuh dalam dirinya. Tanpa sadar aku menggenggam tangannya untuk menenangkan. Ia tidak melepaskan. Sebaliknya, Maya justru menatapku dalam-dalam. "Aku nyaman sama kamu, Andra." Jantungku berdetak keras. Aku belum pernah sedekat ini dengan perempuan sebelumnya. Sebagai pemuda yang lebih banyak fokus kuliah, aku memang jarang menjalin hubungan serius. Maya kemudian menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya dan aroma harum rambutnya. Namun di tengah suasana itu, pikiranku dipenuhi kebingungan. Aku takut salah langkah. Aku takut hubungan ini hanya akan membawa masalah. Tetapi di sisi lain, aku juga tidak mampu membohongi perasaanku sendiri. Malam semakin larut. Percakapan kami berubah menjadi pengakuan demi pengakuan yang selama ini disimpan rapat. Maya mengaku bahwa ia sering bersikap berlebihan hanya agar diperhatikan orang lain. "Aku cuma nggak mau merasa sendirian lagi," katanya. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Aku mulai sadar bahwa seseorang yang terlihat paling ceria belum tentu benar-benar bahagia. Di tengah derasnya hujan, aku dan Maya akhirnya saling memahami satu sama lain lebih dalam. Aku bingung antara senang dan takut. Sebagai lelaki normal, aku tak bisa menolak. Saat tangan Maya dengan lembut memelukku, aroma parfum tubuhnya menghilangkan akal sehatku. Tangannya menyisir semua lahanku, mencari dan menerbangkan droneku yang masih parkir. Aku pun tidak tinggal diam, segera kulepaskan droneku menyisir target kapal di Selat Hormuz yang tersembunyi di antara pepohonan. Setelah bolak-balik akhirnya drone itu menemukan dan mengunci target. Dengan kecepatan penuh droneku meledakkan kapal kecil itu. Hancur berkeping-keping, menimbulkan tsunami di sekitar pantai. Maya hanya senyum yang tersirat di wajah Maya. Antara bahagia dan rasa takut. Malam itu menjadi awal dari hubungan yang jauh lebih rumit daripada yang pernah kubayangkan. Setelah malam hujan itu, hubungan kami berubah. Maya menjadi semakin dekat denganku. Ia sering menungguku pulang kegiatan KKN, menyiapkan makanan, bahkan diam-diam menyelipkan surat kecil di meja belajarku. Isi surat itu sederhana.
Aku senang kamu hadir di hidupku. Namun hubungan kami mulai memunculkan masalah. Beberapa teman KKN mulai curiga. Mereka mengingatkanku agar tetap fokus menyelesaikan program desa. Jangan sampai gara-gara cinta, tugas kita berantakan, kata salah satu temanku. Aku mencoba mengabaikannya. Tetapi keadaan semakin rumit ketika gosip mulai menyebar di desa. Beberapa warga mulai membicarakan kedekatanku dengan Maya. Aku mulai merasa tidak nyaman. Suatu malam aku mengatakan kepada Maya bahwa kami harus menjaga jarak sementara. Namun respons Maya di luar dugaan. Ia marah besar. Kamu malu dekat sama aku? Bukan begitu, jawabku cepat. Tapi semua orang mulai ngomongin kita. Maya tertawa pahit. Nah kan benar, akhirnya kamu sama saja seperti yang lain. Aku terdiam. Sejak malam itu Maya mulai berubah. Ia menjadi dingin dan sulit diajak bicara. Aku merasa bersalah, tetapi juga bingung harus bagaimana. Beberapa hari kemudian, aku tanpa sengaja mendengar pertengkaran antara Maya dan ibunya. Suara mereka terdengar cukup keras dari dapur. Kamu jangan terlalu dekat sama anak-anak KKN, bentak Bu Ratna. Aku cuma pengen bahagia, balas Maya sambil menangis. Aku terkejut. Malam harinya Bu Ratna tiba-tiba mengajakku berbicara di teras rumah. Maaf kalau Maya merepotkan kalian, katanya pelan. Aku menggeleng. Namun Bu Ratna kemudian mulai bercerita sesuatu yang membuatku tercengang. Ternyata Maya pernah mengalami kegagalan hubungan yang sangat buruk beberapa tahun sebelumnya. Ia sempat sangat terpukul hingga sulit mempercayai orang lain. Sejak saat itu dia berubah. Kadang terlalu mencari perhatian karena... Sejak saat itu dia berubah. Kadang terlalu mencari perhatian karena takut ditinggalkan, ujar Bu Ratna. Aku mulai memahami kenapa Maya begitu emosional. Bukan karena ia perempuan buruk. Ia hanya belum sembuh dari luka masa lalunya. Malam itu aku merasa bersalah telah menjauhinya. Aku sadar bahwa setiap orang memiliki luka yang tidak terlihat. Dan seringkali, seseorang hanya membutuhkan satu orang yang benar-benar mau mendengarkan. Hari-hari terakhir KKN semakin dekat. Aku tahu cepat atau lambat aku harus kembali ke kota. Namun justru disitulah konflik terbesar muncul. Maya memintaku untuk tetap bersamanya setelah KKN selesai. Aku takut kamu pergi dan gak balik lagi, katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku bingung. Aku menyayanginya, tetapi aku juga memiliki masa depan yang harus kuperjuangkan. Di sisi lain, teman-temanku mulai memperingatkan bahwa hubungan kami terlalu rumit. Aku berada di persimpangan. Suatu malam aku mengajak Maya berjalan ke bukit kecil di belakang desa. Angin malam terasa dingin. Kami duduk memandangi lampu-lampu rumah warga dari kejauhan. Maya, kataku pelan. Aku nggak mau kasih harapan palsu. Ia menunduk. Aku memang sayang sama kamu. Tapi aku juga takut kalau hubungan ini malah saling menyakiti. Maya diam cukup lama. Lalu ia tersenyum kecil. Aku ngerti kok. Namun aku tahu senyum itu menyimpan kesedihan. Malam itu kami berbicara panjang tentang mimpi dan masa depan. Untuk pertama kalinya aku belajar bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki. Kadang cinta berarti belajar melepaskan dengan cara yang baik. Hari terakhir KKN akhirnya tiba. Seluruh warga desa mengadakan acara perpisahan sederhana untuk kami. Aku mencoba terlihat biasa saja, tetapi dalam hati aku merasa sangat berat meninggalkan desa itu. Terutama meninggalkan Maya.
Saat mobil yang membawa kami hendak berangkat, Maya berdiri di depan rumah sambil tersenyum. Namun matanya merah menahan tangis. Sebelum aku masuk mobil, ia menyerahkan sebuah buku kecil. Aku cuma mau kamu ingat kalau pernah ada seseorang di desa ini yang benar-benar peduli sama kamu. Aku membuka buku itu di perjalanan. Di dalamnya berisi banyak tulisan tangan Maya tentang hari-hari yang kami lalui bersama. Kebahagiaan yang pernah kita lalui. Menurut kalian setelah lulus kuliah harukah aku balik ke desa itu atau meninggalkan Maya begitu saja? Tulis komen di bawah ya. Tulis dari kota mana saja kalian tinggal. Terima kasih.